sekarang kami dari kelompok 1 berada di Pondok Pesantren Al Barokah Umarul Yahya. Siapa keseruannya? Mari kita ikuti terus. البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Riza. Saya biasa dipanggil Zain oleh teman-teman dan teman-teman santri lainnya. Saya asalnya dari Temanggung, Jawa Tengah, dan saya menempuh pendidikan di UI Sunan Kalijaga jurusan Sejarah Budaya Islam. Nah, sekarang masnya di sini itu sebagai posisinya itu sebagai apa? Di sini adalah saya dijauhi oleh guru saya, yaitu beliau Kiai Jibril Tuan Emil dari Pondok Pesantren Al. Saya dijauhi untuk menjadi salah satu pengajar di sini. Saya juga menjadi pembimbing santri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah sekarang kita berada di Pondok Pesantren Al Barokah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang permasalahan pendidikan yang tak kunjung selesai. Seperti itu, misalnya ada juga yang mengatakan ataupun bahkan berani menafsirkan bahwasanya pendidikan itu sering dinomorduakan di kehidupan sosial, lebih khususnya itu di Indonesia sendiri. Maka dari itu kami selaku mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Prodi Pendidikan Bahasa Inggris memiliki kewajiban untuk istilahnya mendalami ataupun mencari alasan ataupun observasi mengenai beberapa alasan yang telah kami kumpulkan sebagai berikut. Nah, mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh lagi berbicara mengenai mengenai permasalahan pendidikan yang belum selesai, mungkin menurut perspektif Mas sendiri, bagaimana sih Mas itu berpandangan bahwa sebegitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan sosial? Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Bagaimana pentingnya pendidikan terhadap kita, di kehidupan kita ya, Pak Rizky. Pendidikan menurut saya sebagai ini, saya berpandangan sebagai salah satu tenaga pengajar ya di sini. Itu dulu mungkin. Sebagai tenaga pengajar tentu kita melihat pendidikan itu adalah hal yang nomor satu. Karena apa? Kalau kita lihat filosofi dalam Islam, syaratnya yaitu iqra. Ayat pertama yang diturunkan adalah itu iqra, bukan mengenai ketauhidan, tapi tentang iqra, yaitu tentang membaca, yaitu dalam hal itu adalah berarti ilmu pengetahuan. Jadi dari kita sebagai orang Islam, kita harus sudah tahu bahwa Allah itu menurunkan iqra untuk ayat pertama itu karena memang sangat pentingnya pendidikan itu untuk kehidupan kita. Nah, nanti bagaimana tinggal mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari itu dari berbagai sektor itu dari dunia pendidikan. Berarti dunia pendidikan itu memiliki peran sentral ya, sebenarnya dalam kehidupan individu maupun kehidupan berkelompok. Apalagi kehidupan beragama, ya sangat penting sekali. Tanpa pendidikan, ya kita tidak akan bisa tahu arah kehidupan kita itu kemana. Mungkin untuk ini ya, sebegitu pentingnya kan pendidikan di dunia kita ataupun di kehidupan kita. Nah, sekarang itu kita dihadapkan dengan beberapa tantangan pendidikan yang salah satunya itu mengenai keterbatasan jumlah guru terakhir. Dan ini mungkin tak jarang kita temui di wilayah-wilayah terpencil ataupun bahkan di perkotaan pun di sini banyak guru-guru yang tidak terampil, sehingga murid yang dihasilkan atau kesimpulan yang dihasilkan itu tidak semaksimal ya sebagaimana yang dicita-citakan oleh pihak sekolah ataupun pendidikan. Nah, dari hal itu mungkin bagaimana Mas itu berpandangan ataupun berpendapat gitu, apa sih yang bisa dilakukan untuk menarik lebih banyak guru berkualitas ke sekolah kita? Kalau tadi saya jawabnya dengan perspektif saya sebagai pengajar, mungkin saya akan sekarang menjawabnya dari sisi orang awam.
Kalau kita melihat pendidikan itu dengan permasalahan yang tadi saya sebutkan, berarti ada suatu peraturan yang salah dari atasan pendidikan sendiri, terutama mungkin dari Kementerian Pendidikan sendiri. Mungkin dari sana sudah ada sesuatu yang salah untuk meletak guru-guru itu bagaimana supaya bisa benar-benar terampil. Ya entah itu guru apapun. Nah, harusnya dari sistem kebijakan sendiri sudah ada sesuatu yang mengatur jelas. Oh, kalau mau jadi guru itu syaratnya ini. Harus ada pelatihan, harus ada misalnya pendidikan yang jelas untuk kependidikan atau mau jadi dosen dan sebagainya. Jadi akarnya itu ada di kebijakan. Entah nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sesi kali ini kita berada di Pondok Pesantren Al-Barokah Umarul Yahya yang berada di Sleman, dan kita bersama dengan salah satu pembimbing di pondok pesantren ini. Kita akan mengupas permasalahan pendidikan yang ada pada yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah. Sebelumnya nih, Mbak Indah, perkenalan dulu dong. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Usmanidias. Saya berasal dari Bantul. Lalu saya masih berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Di sini menjabat sebagai Di sini menjabat sebagai pembimbing dan Jadi maksud saja kan dari banyaknya permasalahan pendidikan yang sekarang ya Mbak ya, yang paling banyak itu sebenarnya tentang difabel. Nah, kira-kira nih akses atau kurang apa sih Mbak kayak untuk menerima siswa-siswi difabel di sini tuh kurang atau ada aksesnya tersedia gitu mungkin? Mungkin untuk alhamdulillah di sini tidak ada siswi atau siswa yang termasuk dalam difabel ya, tetapi ada 1-2 anak yang termasuk kategori APK. Nah, untuk itu kami sebagai pembimbing biasanya lebih memperhatikan anak tersebut agar bisa lebih semangat untuk belajar ketika di kelas, lalu juga memberikan waktu belajar tambahan ketika malam hari atau biasanya menjelang ujian agar anaknya itu tidak terlalu terbebani seperti itu. Berarti siswa itu lebih dibersamai ya? Ya betul, lebih dibersamai karena memang sedikit agak sulit sih untuk memahami pembelajaran yang diberikan dari gurunya. Kalau itu cuma satu atau untuk anak itu di kelas 8 itu ada 1 lalu di kelas 7 ada 1. Kira-kira Mbak dan yang lain itu ada kewalahan nggak? Untuk kewalahan alhamdulillah tidak ada, tetapi ya memang sebagai guru ya kita harus bersabar untuk menghadapi anak tersebut sampai dia ini benar-benar memahami apa yang kita sampaikan. Tapi sejauh ini mungkin juga nangkep bisa bilang gitu setelah dibersamai gitu, atau tetap sama aja meskipun ada dibersamai. Sudah bersamai, tetapi ya mungkin kalau karena pembelajaran itu kan pasti ada setiap minggunya kan ada tambahan ya, kita belajar apa saja, nah gitu berarti mungkin anaknya itu memahami yang kemarin, tetapi harus
diingatkan lagi atau dikupas lagi agar anak itu bisa lebih paham. Nah, sebelum lanjut ke materi. Berarti itu ya, guru-guru atau orang-orang di sini udah bisa menanggulangi masalah itu ya. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين